Oke baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan kembali, saya Fadil. Jadi di bab ini kita akan melanjutkan mengenai peracukan nutrisi ya, yaitu di sini kita akan membahas mengenai bab formulasi seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini beberapa hal yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu, yaitu dari kebutuhan nutrisi tanaman, mengenai mekanisme pupuk secara sederhana seperti itu. Nah, itu mungkin. Apabila teman-teman masih awam banget, tidak apa-apa, nonton saja, lanjutkan saja untuk menonton video ini. Insya Allah saya akan jelaskan secara lebih sederhana, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk nutrisi tanaman ini, teman-teman, jadi tanaman ini dari masa hidupnya, ini akan memerlukan suplai unsur hara untuk tumbuh dari pindah sistem di hidroponik hingga panen, ini memerlukan suplai unsur hara, seperti itu. Nah, jadi, dari tiap-tiap komoditas, tiap-tiap jenis tanaman ini memiliki kebutuhan unsur hara masing-masing, sesuai dengan organ yang akan dipanen, serta stadia tumbuhnya. Oke, jadi contohnya, cabai ketika dia dalam fase vegetatif atau fase masih daun, belum berbunga, belum berbuah, kebutuhan nutrisinya akan berbeda ketika dia sudah berbuah nanti, seperti itu. Nah, jadi, dari mana kita tahu apa saja perbedaan dari kebutuhan unsur haranya? Biasanya dari jurnal atau percobaan langsung di lapang seperti itu. Nah, dari sini terdapat beberapa poin penting untuk penentuan dari formulasi unsur hara. Nah, ini mengenai pupuk ya, maksudnya mekanisme pupuk dasar teman-teman mungkin untuk nutrisi tanamannya bisa dilihat lagi slide kuliahnya bagi yang belajar pertanian di perkuliahan. Nah, jadi teman-teman harus tahu antara perbedaan unsur tunggal atau elemental dan oxide. Nah, ini akan coba saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, ini untuk alur peracikan nutrisinya. Jadi, ini ada 4 step ya. Yang pertama ini akan ada penentuan formulasi dan kebutuhan unsur hara dari tiap komoditas. Kita akan belajar ini di bab ini seperti itu, di bagian ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk hal yang lebih advance, mungkin kita merefresh kembali mengenai materi-materi dasar agronomi bagi teman-teman yang belajar pertanian di perkuliahan atau para pegiat pertanian. Nah, di sini saya ada label untuk NPK Mutiara 16 16 16. Nah, kira-kira untuk dari unsur N, P dan K, tunggal ya teman-teman ya, tunggal ya, elemental ya. Tiap 100 kg pupuk ini memiliki N, P, dan K itu berapa? Mungkin teman-teman bisa di-pause sambil mencari-cari bagaimana cara hitungnya. Mungkin teman-teman bisa di-pause, refresh lagi, atau lihat-lihat slide-nya lagi, monggo silahkan. Nah, jawabannya, nah, apabila teman-teman menjawab N 16 kg, P 16 kg, K itu 16 kg, maka jawaban teman-teman kurang tepat. Loh, kok salah? Kok kurang? Nah, jadi yang benar ini hanya N-nya saja. Ininya dia tidak. Oke. P dan K dia tidak benar, 16 kg. Nah, kok bisa? Nah, ini yang benar. Yang benar teman-teman, ini N 16 kg, P itu 6,99 kg, K itu 13,28 kg per 100 gram pupuk. Maka jawaban teman-teman sudah benar. Apabila ada angka yang mendekati dikit aja, mungkin beda 0,1 atau 0,01, ya dianggap benar lah seperti itu. Nah, kok bisa? Nah, ingat teman-teman bahwa unsur-unsur yang ada di dalam pupuk itu umumnya bukan merupakan unsur tunggal, melainkan unsur oksida. Biasanya pupuk-pupuk umum itu mencantumkan kadar unsurnya itu dalam bentuk oksida umumnya. Nah, teman-teman harus bisa memahami label itu. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini contohnya adalah P dan K. Nah, kecuali N. N di sini umumnya dia sudah dalam bentuk tunggalnya. Karena dia akan bereaksi dengan air nantinya akan membentuk NO3- dan NH4+. Seperti itu. Akan tetapi untuk P dan K di sini itu dalam bentuk
P2O5. Tidak hanya P tunggal saja, tapi ada P2O5, ada oksigennya. K2O, ada oksigennya. Sehingga untuk merubah dari P2O5 atau K2O menjadi P dan K saja, itu memerlukan perhitungan stokiometri kimia. Gitu. Nah, apabila teman-teman lupa atau bingung, tidak apa-apa. Nah, ini adalah salah satu cara atau tools untuk menghitung dari unsur oksida, elemen oksida, ya, maksudnya yang punya oksigen, misal MgO atau CaO, P2O5 dan lain sebagainya. Ini ada di Yara Fertilizer. Nah, di sini contoh gambarnya di kolom sebelah kanan itu ada yang diisi oksida P2O5 16 gram, 16 kilogram. Nah, di sebelahnya nanti akan muncul elemental P tunggalnya berapa, yaitu 6,99. Nah, apabila pupuknya beruntung, maksudnya dari labelnya itu biasanya sudah ada antara P2O5 atau K2O atau oksida lainnya dan unsur tunggalnya berapa diberitahu. Teman-teman utamakan ngambil yang unsur tunggal atau P, P saja atau K saja karena ini nanti yang akan digunakan teman-teman untuk kalkulasi pupuk ke depannya. Seperti itu. Mohon teman-teman diingat ya, antara perbedaan unsur tunggal elemental dan oksida. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, harap diingat. Nah, gimana kalau labelnya seperti ini teman-teman? Nah, kalau labelnya seperti ini, contoh ini adalah FeDTA, Fe dalam kurung EDTA. Ini gimana ini cara bacanya? Cara kalkulasinya pupuknya berapa? Nah, jadi apabila ada pupuk dengan label EDTA, EDDHA, DPTA dan lain sebagainya, biasanya ini merupakan pupuk mikro. Seperti itu. Nah, EDTA, EDDHA dan lain sebagainya itu merupakan kelator atau pengkelat. Jadi unsur yang ada, misal Fe di sini ini menempel pada zat tersebut. Seperti itu. Nah, untuk persentasenya itu hanya persentase dari unsurnya saja, tidak termasuk kelatornya. Jadi teman-teman menyesuaikan untuk persentase yang ini dengan kadar unsurnya Fe yaitu sama, 13%. Jadi berapa tiap 100 gram Fe DTA? Itu Fe-nya berapa? 13. Seperti itu, tidak perlu kalkulasi lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman insya Allah sudah paham mengenai cara memahami label serta kandungan pupuk untuk hidroponik. Harap teman-teman diingat dan dipahami karena ini akan penting untuk materi-materi ke depannya. Seperti itu. Oke, kita berlanjut ke formulasi unsur hara. Nah, oke, jadi untuk sumber formulasi unsur hara teman-teman, jadi ingat untuk tumbuhan itu, tanaman itu memerlukan unsur hara esensial dan non esensial, esensial saja, non esensial ini hanya tambahan. Jadi itu dapat dicari itu berdasarkan komoditas atau varietas, organ yang akan dipanen. Kita panen daun serta panen bunga itu beda kebutuhannya, serta kondisi lingkungan. Nah, ini nanti di hidroponik akan dibahas lebih lanjut di bab yang lebih advance, insya Allah. Nah, acuan-acuannya apa teman-teman? Nyarinya itu di mana? Nyarinya itu yang pertama ada dari studi literatur, baik dari buku, jurnal penelitian, artikel yang kredibel dan lain sebagainya, teman-teman bisa ikut pedoman dari situ. Serta pengalaman dari praktisi. Misal teman-teman punya pegangan dari greenhouse mana gitu, perusahaan mana, dikasih formulanya, teman-teman bisa jadi patokan seperti itu. Akan tetapi perlu diingat bahwa acuan ini merupakan bukanlah sesuatu yang mutlak teman-teman. Harus dipatuhi banget nih enggak. Karena apa? Ini harus disesuaikan dengan hasil nanti yang kita dapatkan. Misal hasilnya jelek, ya kita harus sesuaikan dong formulasinya. Kalau hasilnya sudah bagus, ya berarti sudah cocok seperti itu. Jadi tidak mutlak harus dipatuhi. Teman-teman bisa modifikasi ke depannya nanti. Nah, ini merupakan sumber literatur. Ini saya ambil dari buku Howard Rest. Ini ada banyak sekali panduan untuk meracik nutrisi. Nah,
Yang pertama teman-teman, di sini ini ada reference. Reference ini dari sumber-sumbernya. Dari mana? Misal dari Knopf, Schiff, Hoagland. Nah, ini mereka, beliau-beliau ini memiliki racikan nutrisi sendiri-sendiri. Seperti itu. Ini basic banget ya teman-teman. Mungkin agak susah diaplikasikan. Akan tetapi ini dasar awal mulanya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pH. Oke ya, untuk pH teman-teman, pH itu saya sarankan untuk kisarannya itu 5,5 hingga 6,5. Amannya itu biasanya saya pakainya 6 karena banyak pupuk yang dia tersedia di 6 seperti itu. Keep di 6 saja. Oke, ini dari buku Howard Rest. Ini merupakan salah satu buku yang menjadi sumber untuk video pembelajaran ini ya, teman-teman. Oke, nah ini selanjutnya dari sumber literatur. Ini lebih mudah untuk dipahami ya, teman-teman. Eh, Lebih sederhana gitu. Nah, jadi kita lihat kontennya di sini. Jadi detail concentration Matson and rice fertilizer bla bla bla. Nah, ini modified calcium concentration. Jadi di sini kita main perlakuan kalsium. Nah, ini kita harus paham dulu isi penelitiannya dulu, teman-teman. Nah, jadi di sini ini adalah formulasi dari lettuce atau selada. Nah, jadi ada dua formulasi di sini, Matson dan Rice. Nah, tiap formulasi di sini itu ada kandungan nutrien untuk unsur haranya. Nitrogen, fosfor, kalium, Ca, magnesium, sulfur, boron, Cu, Fe, mangan, molybdenum, dan Zn. Ini semuanya adalah unsur hara esensial. Nah, jadi untuk formulasi yang ideal yang teman-teman harus cari, ideal ya, maksudnya kalau dapat ini syukur alhamdulillah bagus, ini udah cocok nih. Nah, ini terdiri dari unsur-unsur tunggal. P, K, Ca dan lain sebagainya ini apa? Bukan oxide. Kalau oxide itu teman-teman harus konversi lagi. Nggak jadi masalah, tapi teman-teman harus ngitung-ngitung lagi P-nya berapa, K-nya berapa. Nah, itu. Nah, semua unsur hara esensial ini tercantum. Jadi clear di sini. Teman-teman harus nambahin berapa-berapa nanti di peracikan pupuk bab-bab selanjutnya. Nah, di sini ada 135 ini apa maksudnya? 135, 165. Jadi di formulasi Madsen ini dia tiap formulasinya ini tiap larutannya ini butuh 135 ppm dari NO3. 15 ppm dari NH4, 31 ppm dari P dan lain sebagainya. Nah, itu. Di rice juga sama. Itu. Nah, ini contoh jurnal dari Ferrari et al. Tahun 2019. Ini adalah jurnal mengenai dosis kalsium di hidroponik selada. Nah, yang kedua ini dari Ronzoni tahun 2020. Ini hampir sama menggunakan apa namanya? Formulasi sayuran daun, tapi ini dari Sonnefeld Solution. Sonnefeld Solution ini larutan Sonnefeld ini ya dia salah satu hidroponik juga lah, patokan untuk hidroponik juga. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi bahwa untuk acuan itu merupakan bukanlah sesuatu yang mutlak gitu. Jadi teman-teman bisa modifikasi sesuai yang teman-teman mau dan berdasarkan hasil-hasil sebelumnya. Itu teman-teman bisa modifikasi gitu. Nah, ini di sini N-nya berapa, P-nya berapa dan sebagainya. Nah, ini kurangnya nitrogennya ini dia harusnya kan ada NO3. NO3 min, di sini ada NH4 plus. NH4 plus. Nah, ini harus clear dulu. Akan tetapi jika di sini NO3 min, NH4 plus diprioritaskan NO3 min aja dulu, dimasukkan NO3 min aja dulu semua. Seperti itu. Ini sayur daun ya di jurnal. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan apabila teman-teman mengambil sumber dari jurnal penelitian. Yang pertama adalah dari kondisi umum penelitian tersebut. Nah, kita harus tahu dulu kondisi umumnya seperti apa. Menanam di greenhouse pada musim apa, kondisi greenhouse seperti apa, dan lain sebagainya kita harus tahu. Nah, ketika kita sudah tahu, kita coba sesuaikan apakah cocok kira-kira diaplikasikan di Indonesia atau di
greenhouse teman-teman atau di lahan teman-teman. Nah, itu butuh aspek analisisnya di situ, teman-teman. Yang kedua adalah varietas yang digunakan. Di sini konteksnya yang di Vera Resitan tadi dia lettuce atau apa namanya? Selada. Nah, seladanya varietas apa? Di Vera Resi ini sepertinya aku lupa, varietas alligator apa-apa gitu. Nah, apakah bisa diaplikasikan di romaine lettuce atau di lolo bionda? Nah, itu teman-teman harus bisa coba cari-cari lagi seperti itu. Kalau memang ada riset yang hampir sama ya berarti bisa. Nah, itu nanti teman-teman silahkan aja baca-baca dan yang paling penting dicoba. Yang ketiga, hasilnya gimana? Nah, ini teman-teman harus paham bahwa di sini namanya penelitian ya, itu akan ada hasil. Nah, di sini penelitiannya adalah modified calcium concentration. Nah, di sini konsentrasi kalsium, konsentrasi kalsium mana yang memberikan hasil paling tinggi? Nah, teman-teman harus tahu itu dari hasil penelitian itu. Jadi untuk kalsium mana yang harus diambil, nah itu teman-teman udah tahu. Oh, ternyata kalsium 150 ppm yang diambil. Yang 30 tidak usah karena hasilnya jelek. Nah, itu teman-teman harus tahu seperti itu. Jangan hanya kopas, baca hasil risetnya secara seksama terlebih dahulu. Oke, ini mungkin terkait practice session ya, teman-teman. Nanti akan dibahas lebih lanjut di video. Teman-teman coba buka hydrobody-nya masing-masing. Jadi di bagian main page di sebelah kiri akan ada tab untuk bagian pengisian target concentration dari tiap-tiap unsur hara. Nah, teman-teman bisa kopas untuk target concentration-nya sesuai di gambar sebelah kiri. Dan di gambar sebelah kanan ini nanti akan penambahan database dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan di dalam video seperti itu. Nah, nanti teman-teman kopas saja ini dan nanti kita akan belajar mengenai penyusunan database formulasi di video pembahasan atau video praktis. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Insya Allah untuk bab selanjutnya kita akan membahas mengenai pemilihan pupuk untuk hidroponik seperti itu. Teman-teman bisa lanjut saja ke video untuk practice session. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.